Kadang-kadang kita suka mikir, kenapa Singapura, negara yang relatif kecil justru menjadi singa di Asia? Memang negara ini tergolong cukup maju. Pasalnya negara ini dikategorikan sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura yang strategis menjadikan negara ini menguasai sektor perdagangan jasa. Bahkan, sebelum Singapura merdeka tahun 1965, negara ini menjadi pelabuhan dagang dengan PDB per kapita tertinggi, yakni mencapai 511 US dollar. Setelah merdeka, negara ini memiliki ekonomi pasar yang sangat maju. Bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura termasuk dalam 4 macan Asia. Sementara saat ini Singapura menyandang sebagai satu antara 10 negara paling terbuka di dalam bidang ekonomi. Negara ini dinilai negara yang paling ramah dalam sektor bisnis. Karena ratusan ribu ekspatriat asing turut bekerja di perusahaan di Singapura. Pendapatan gross domestic product Singapura saat ini mencapai 690 ribu US dollar. Sementara pendapatan per kapita negara ini berada di angka 800 juta. Semua pencapaian itu tentu mengherankan dan membuat iri kita sebagai negara tetangga. Bagaimana bisa Singapura, yang merupakan negara yang pernah menjadi bagian kekuasaan Nusantara, tepatnya pada masa kerajaan Sriwijaya, kini 5 langkah lebih maju dari negara kita. Berbicara mengenai Singapura, kita akan membawa kalian mengenal sejarah penjajahan yang turut berkontribusi pada kemajuan Singapura saat ini. Pada waktu itu, dua kongsi dagang besar dunia, yakni VOC dan EIC, tengah berlomba-lomba untuk menguasai Asia Timur. Berdasarkan catatan sejarah, pada waktu itu, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mendarat pertama kali di Singapura pada 28 Januari 1819. Di sana ia menjumpai pemukiman Melayu yang dipimpin Tumenggung Abdur Rahman yang merupakan wilayah Kesultanan Johor. Singkat cerita, Raffles membantu Tengku Husein yang sedang berselisih dengan Tengku Abdurrahman. Hingga akhirnya, Raffles mendapatkan kedudukan atas Singapura. Terlepas dari itu, kita harus mengingat sistem imperialisme dari masing-masing koloni, yakni VOC dan EIC, di mana EIC milik Inggris, lebih menganut sistem imperialisme modern yang cenderung mengedepankan etis daripada imperialisme kuno. Imperialisme modern inilah yang membuat pola pikir masyarakat Singapura lebih maju ketimbang pola pikir negara jajahan dengan sistem imperialisme kuno. Karena ibarat seekor sapi, imperialisme modern akan memperlakukan sapi dengan asupan makanan pilihan hingga gemuk dan dapat bernilai jual lebih tinggi. Berbeda dengan imperialisme kuno yang cenderung hanya akan memerah dan merampas sapi hingga sapi tersebut kurus tak bernilai. Sementara itu, saat ini di negara Singapura, sektor ekonomi jasa yang mendominasi. Selain itu, pariwisata dan kesehatan juga menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Saat ini daftar orang terkaya di Singapura dipegang oleh Lee Siew-ting, yakni seorang pengusaha pemasok perangkat medis. Dengan nilai total kekayaan mencapai 328 triliun rupiah. Sementara yang kedua dipegang oleh Eduardo Severin, seorang teman karib dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang kini memiliki perusahaan modal Ventura. Nilai kekayaan Eduardo mencapai 20, miliar US dollar. Sementara yang ketiga dipegang oleh Cheng Liang yang memiliki saham mayoritas Nippon Paint. Cheng memiliki kekayaan senilai 18,6 miliar US dollar. Apabila kita menelisik lebih dalam, para pengusaha di Singapura memang didominasi oleh etnis luar Singapura. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia sendiri saat ini mulai perlahan akan memposisikan dirinya sebagai salah satu macan Asia. Potensi ekonomi yang besar seperti hasil pertanian dan pertambangan membuat Indonesia memang digadang-gadang akan menjadi negara maju. Namun, kesemua itu akan mustahil terwujud apabila dari sektor keamanan saja kita tidak terpenuhi. Saat ini, berbagai fenomena seperti kerusuhan dan hal yang sangat tidak menguntungkan masih banyak ditemui di Indonesia, salah satunya tawuran. Sungguh ironi memang, ketika secara nyata negara kita jauh tertinggal dari peradaban dunia. Namun saat ini, justru generasi penerus bangsa masih banyak yang tidak memikirkan itu. Jangankan penerus bangsa, mereka yang sudah menduduki jabatan pun masih sama kelakuannya dengan anak SMA. Terkadang politik kepentingan membuat baku hantam kerap dilakukan oleh pemangku kebijakan. Padahal seyogianya tidak seperti ini. Meski demikian, namun masih banyak juga anak muda yang kita temui telah banyak menorehkan prestasi. Salah satunya, pencapaian salah satu brand di Indonesia yang sudah mengibaskan sayapnya di negara tetangga. Tentu ini sebuah pencapaian yang bagus. Terlepas dari luka kolonial Belanda yang masih tertinggal, bangsa ini memang harus melupakan. Melupakan untuk menunjukkan langkah yang benar, agar bangsa ini semakin tak tertinggal oleh peradaban. Selain itu, dari sisi pemerintahan, saat ini juga telah mendukung berbagai sektor yang telah difokuskan untuk mendorong masing-masing sektor. Mari kita kreatif untuk menyalip ketertinggalan.